Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PR Muslimah. Alhamdulillah teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share bila video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Nah teman-teman, bicara mengenai malam Lailatul Qadar, serentak hati kita gembira sangat sekali ya teman-teman. Dan pastinya malam Lailatul Qadar juga dinantikan oleh umat muslim sedunia. Nah teman-teman, bicara mengenai malam Lailatul Qadar, kapan dan apa yang harus dilakukan saat malam Lailatul Qadar itu ya. Jadi gini teman-teman, malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang banyak ditunggu oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Pastinya iya, apalagi yang kita sudah menjalankan kekusukan puasa Ramadan. Sebuah malam yang dinantikan oleh umat muslim sedunia. Pastinya saya juga dan teman-teman semua ya. Malam Lailatul Qadar juga menjadi malam kemuliaan 1000 bulan yang terdapat pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Ketika bicara mengenai 10 hari terakhir, rasanya itu campur aduk, senang dan sedih. Sedihnya itu kita akan melewati Ramadan, akan berpisah dengan Ramadan, tapi kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita juga bisa berjumpa gitu ya teman-teman. Diketahui juga Ramadan tahun ini itu kan dimulainya pada hari Jumat gitu ya. Berdasarkan hitungan, kita juga nggak tahu kapan tuh malam Lailatul Qadar, yang pastinya insya Allah juga Lailatul Qadar itu akan jatuh di tanggal yang biasanya tuh kalau orang berpatokannya itu tanggal ganjil gitu ya. Kita melaksanakan sholat malam, sholat tasbih kayak gitu tanggal 17, 19, ya kan? 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya. Lalu bye gitu teman-teman. Tapi teman-teman, tentu saja jadwal tersebut bukanlah jadwal yang pasti. Tentu saja ya, bisa saja malam Lailatul Qadar itu justru turun di awal Ramadan dan tanggal-tanggal genap. Kita kan nggak tahu kuasa Allah, ya kan teman-teman? Jadi teman-teman semuanya, Lailatul Qadar juga tentu tidak bisa diraih hanya dengan duduk berdiam diri. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Tetap saja 3 amalan itu harus berkesinambungan dalam kita meraih malam Lailatul Qadar. Dan bukan hanya ketika kita mau meraih malam Lailatul Qadar saja ya teman-teman, bahkan sehari-hari kita kalau bisa melaksanakan dengan istiqomah, pastinya kita akan merasakan kesejukan hati, kedamaian hati, ketentraman hati, serta berpikir positif setiap harinya. Bisa meredakan nafsu, bisa meredakan emosi, bisa meredakan apapun itu, kita bisa mengontrol itu dengan baik. Benar apa salah teman-teman? Pastinya insya Allah benar gitu ya teman-teman. So, lalu bagaimana ya cara mengenal malam 1000 bulan yang penuh ampunan, yakni malam Lailatul Qadar? Teman-teman semuanya, kita bisa mengenali malam Lailatul Qadar itu dengan beberapa ciri-ciri ya, serta cara meraih malam spesial di bulan Ramadan ini. Nah teman-teman, dan sudah tidak terasa ya, bentar lagi kita memasuki malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya kan? Sudahkah kamu memperbanyak amalan dan meminta ampunan kepadanya ya teman-teman? Kepadanya itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti sebuah doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, seperti halnya celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum terampuni. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya teman-teman. Semoga kita tidak dalam keadaan seperti itu ya. Semoga kita dalam keadaan suci fitrah ya, dalam keadaan suci, suci hati, pikiran, dan apapun itu. Dan apabila kamu masih merasa ragu teman-teman, nah ini 10 malam terakhir ini waktu yang tepat untukmu meminta ampunan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa?
Ayo kita sujud, kita berdoa, kita beribadah, sholat. Nikmatilah waktu ibadah kamu dengan sesungguhnya, dengan ketaatan yang maksimal, levelnya tinggi gitu teman-teman ya. Lalu di antara malam-malam terakhir ini, malam Lailatul Qadar akan turun, yaitu malam penuh ampunan, malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Masya Allah, sebegitu indahnya ya teman-teman. Lalu bagaimana ya caranya kita meraihnya? Nah teman-teman, sebelum kita membahas cara meraih malam penuh berkah ini, baiknya apabila kita mengerti keistimewaan Lailatul Qadar itu terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kalau dalam bahasa Arab ya, Lailatul Qadar itu berarti malam penetapan atau malam kemuliaan, di mana para umat muslim diberi kesempatan untuk menebus dosa. Menebus dosa itu dengan cara apa? Kita bertobat, taubatan dengan taubat nasuha. Jadi totalitaskan kita kepada Allah. Beribadah totalitaskan kepada Allah. Jangan mikir yang enggak-enggak. Jangan berpikir negatif tentang Allah, kekuasaan Allah kayak gitu ya. Jadi kita harus menghapus dosa-dosa itu dengan khusyuk beribadah. Lalu malam istimewa ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang artinya ya teman-teman, langsung saja ini. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu adalah lebih baik dibanding 1000 bulan ketika para malaikat beserta al-ruh hadir atas izin Tuhan mereka untuk tugas masing-masing. Keselamatan di dalamnya sampai terbit fajar. Masya Allah ya. Malam ini jatuh pada salah satu dari 10 malam ganjil terakhir. Masya Allah teman-teman, coba bayangkan 10 malam terakhir di malam yang ganjil. Coba bayangkan, kamu bisa fokus, bisa untuk sisihkan waktu malam ganjil itu buat apa? Ibadah sekusuk-kusuknya ya teman-teman. Kita buat sesaduh-saduhnya, tersyahdu itu pada Allah ya. Bagaimana kita bermunajat, berzikir, beribadah totalitas kepada Allah. Nah, ini sedikit bocoran buat teman-teman semua ya. Di sini malam Lailatul Qadar memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah malam penuh ampunan. Yang kedua adalah malam penuh hikmah dan kebijaksanaan. Lalu yang ketiga adalah waktu diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Keempat, yakni malam penuh keberkahan. Yang kelima adalah diturunkannya ayat keempat pada surah Al-Qadar. Dan yang keenam ialah malam penuh kedamaian. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi orang yang beruntung ya dalam mencapai malam Lailatul Qadar. Dan sebenarnya teman-teman, tidak hanya itu saja, ciri-ciri yang jelas untuk menentukan malam Lailatul Qadar itu, hal ini disebut disengajakan agar semua umat muslim itu serius dalam menjalankan ibadahnya pada malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Walaupun begitu teman-teman, masih ada sih ciri-ciri kecil yang dapat menentukan malam Lailatul Qadar. Nah teman-teman, bahwa ada 6 tanda yang bisa kita perhatikan ya di sini. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda tersebut ialah yang pertama itu pepohonan yang terlihat tawadu menundukkan ranting dan daunnya. Coba kita amati deh, kanan kiri kita ada nggak pohon yang merunduk itu? Apakah masih tegak gitu, menjulang tinggi gitu ya? Lalu yang kedua itu adalah perasaan manusia yang diberkahi oleh rasa tenang, pastinya damai gitu ya. Apalagi kalau kita puasanya khusyuk, bicaranya kita bisa terkontrol, hati, mata, telinga, terutama mulut kita ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nomor 3 adalah cuaca malam hari yang sempurna, tidak ada panas dan tidak dingin. Itu biasanya cirinya. Terus yang keempat, matahari akan bersinar cerah dengan sedikit kemerah-merahan pada keesokan harinya. Nah ini teman-teman, kita kalau pagi hari ini kan waktunya kita bisa berjemur kayak gitu ya. Kita tatap mataharinya, bagaimana kecerahannya, ada kemerah-merahannya atau warna yang lain kayak gitu, bisa diamati.
Lalu teman-teman, angin bertiup sepoi-sepoi, terasa sejuk dan tidak ribut. Nah, ini kita bisa rasakan anginnya, sepoi-sepoinya, berasa kayak di pantai gitu teman-teman ya. Nah, next, selanjutnya adalah perasaan manusia yang diberkahi oleh rasa tenang, terasa tidak ada beban yang memberatkan pundak juga dada. Nah, di sini pundak kita terasa lega, dada kita terasa lega, nggak ada beban, nggak ada apapun, pokoknya serasa itu ringan banget gitu ya. Lalu air laut yang berubah tawar, tidak lagi asin. Nah, ini biasanya yang dekat apa namanya, dekat rumahnya dekat laut gitu ya, bisa dirasakan deh airnya masih asin atau enggak gitu ya teman-teman. Lalu tidak adanya rasa amarah, jenuh dan gelisah. Di sini kita merasakan perasaan atau rasa yang nyaman, damai dan tentram. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk meraih malam Lailatul Qadar? Yang pertama tadi udah disebutkan ya, salah satunya memperbanyak ibadah. Ibadah itu dengan cara apa? Kita bisa berzikir, sholat, membaca Al-Quran kayak gitu teman-teman ya. Nah, mendapatkan malam Lailatul Qadar juga bukanlah hal yang mudah teman-teman. Nah, ini PR kita. Lalu gimana ya? Nah, ini teman-teman, umat muslim itu harus lebih giat dan memperbanyak ibadah serta amalan-amalannya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala dan segala cara dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Bayangkan saja teman-teman, dosa kita setiap harinya kalau diukur beratnya berapa ya? Kalau diukur panjangnya berapa ya? Bicara masalah dosa, sungguh malu sekali saya ya teman-teman. Dan teman-teman, rajinlah menunaikan sholat 5 waktu ya. Bacalah Al-Quran dengan giat, dirikanlah sholat tarawih dan tahajud. Dan jangan lupa untuk terus berzikir dan mengucapkan istighfar ya teman-teman. Tidak hanya istighfar saja teman-teman, tapi kalau bisa juga salawat, insya Allah kamu juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah mendirikan sholat itikaf. Sholat itikaf di Lailatul Qadar itu merupakan bentuk ibadah istimewa yang dijalankan umat muslim saat 10 malam terakhir bulan Ramadan dimulai. Nah, ibadah ini dicontohkan dari sikap Rasulullah SAW yang rajin melaksanakan sholat itikaf di masjid, walaupun bangunannya tergenang air dan lumpur teman-teman. Kalau sekarang mah nggak ada ya genangan lumpur dan air di masjid, tapi banyak saja ya dari kita tuh malas sekali untuk bangun malam aja, malas sekali. Nggak hanya malam, bangun malam, buru-buru malam ya, untuk siang saja atau bahkan menjelang waktu maghrib itu mushola masjid kadang masih sepi gitu ya teman-teman. Nah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW berkata bahwa ia melihat kening Rasulullah SAW itu kotor oleh lumpur keesokan harinya saat bulan Ramadan, karena Rasulullah menjalankan sholat itikaf di masjid yang digenangi air dan lumpur itu teman-teman. Masya Allah, sungguh ya, subhanallah sekali. Beliau itu baginda Rasulullah SAW selalu memberikan teladan atau menjadikan suri teladan yang baik buat kita semua. Nah, ini teman-teman yang lanjutnya. Kita nomor 3 ya, lebih bermujahadah dalam beribadah. Nah teman-teman, agar dapat meraih malam 1000 bulan, kamu harus serius dalam beribadah. Berpuasalah tanpa melakukan maksiat. Nih teman-teman, maksiat itu bisa dilakukan dari mata, telinga, mulut. Hati-hati ya teman-teman, ketiganya harus bisa dijaga dengan baik-baik tubuh kita kayak gitu. Nah, pergi ke masjid untuk melaksanakan tarawih setiap malam. Itu juga baik teman-teman, bukan hanya sholat tarawih saja ya, tapi ketika kalian jamaah 5 waktu di masjid atau di musola, lalu tadarusan juga bagus ya teman-teman, membaca Al-Quran kayak gitu teman-teman maksudnya ya. Lalu nomor 4 itu atau yang terakhir teman-teman adalah berdoa dengan khusyuk. Nah, kalau doa kita dengan khusyuk seperti apa ya, kita itu merasakan kekusukan doa sesungguhnya. Berarti kita harus benar-benar fokus kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman ada hadis Tirmidzi ya, yang dimana itu istri Rasulullah Aisyah itu bertanya,
Wahai Rasulullah, itu tanya Aisyah ya, bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa saja yang harus aku baca, Rasulullah? Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis Tirmidzi. Seperti kutipan di atas, teman-teman, umat muslim dianjurkan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua juga mendapatkan ya teman-teman semuanya. Dengan cara apa tadi? Berdoa dengan khusyuk dan minta ampunan kepada Allah. Berdasarkan riwayat hadis Ibnu Majah, berikut adalah doa khusus yang dipanjatkan Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar datang. Teman-teman bisa dicatat ya ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang berarti atau artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah aku. Dan teman-teman semuanya, selesai sudah kita. Semoga cakap-cakap kita ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan I want to say something for you all. Good luck for you to do fast for 30 days in Ramadan, and I hope you can reach what you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.